Oke, ini kita udah naik ke posisi lebih atas daripada tadi ya, di bawah. Aslinya kita masih bisa naik terus ke sana, nanti kita akan ke sana. Tempatnya lebih sakral. Oke, di tempat ini saya akan menyampaikan nasihat dari guru saya yang lain. Ada satu nasihat atau kisah atau riwayat dari salah satu guru spiritual saya, orang jauh, orang India, namanya Sadguru. Beliau bercerita menyuguhkan kisah tentang terjebaknya orang keluar masuk surga dan neraka oleh karena pikirannya. Jadi dalam kata yang lebih sederhana, kita setiap hari bisa terjebak masuk surga atau masuk neraka karena pikiran-pikiran kita sendiri. Alkisah, ada seorang sedang berjalan-jalan nih, kayak saya lah, kayak kita nih berjalan-jalan, dan dilalahnya dalam perjalanan itu kita masuk ke dunia lain gitu, dan itu adalah dunia surga dan neraka. Tersesatlah kita ke alam lain itu, dan ketika kita tersesat di satu padang rumput, kita melihat ada satu batang pohon rindang di tengah-tengahnya. Lalu kita berpikir, alangkah damainya, alangkah indahnya kalau kita bisa mencapai pohon rindang itu. Lalu berjalanlah kita ke arah pohon rindang itu, dan benarlah bahwa sesampainya di bawah pohon rindang itu kita menemukan suasana yang sejuk, damai, dan membuat kita nyaman berada di bawahnya. Sebagaimana kita nyaman berada di bawah naungan pohon-pohon alam seperti ini. Jadi sejuk, damai, ditambah dengan hawa yang udara semilir. Nah, lalu dia berpikir, alangkah nikmatnya kalau saya bisa tertidur di bawah pohon ini. Dan lalu tertidurlah orang ini. Beberapa saat setelah tertidur, terbangunlah. Dan dia bangun dalam kondisi fisik yang sangat baik, karena dia bisa tidur dengan sangat nyenyak, sangat nyaman, sangat baik. Dia terbangun dalam kondisi badan segar, pikiran segar. Lalu dia merasa lapar, dan lalu dia berpikir tentang aneka jenis makanan favoritnya yang ingin dinikmatinya. Lalu seketika datanglah makanannya dipikirkannya itu. Jadi aneka jenis hidangan makanan yang dipikirkan, yang diharapkan, yang diidam-idamkan, yang diprasangkakan hadir seketika di tempat dia berada. Lalu karena kondisi lapar, dia tidak banyak berpikir panjang, dimakanlah aneka ragam makanan itu hingga dia merasa kenyang. Dan setelah kenyang, lalu dia merasa haus, dan dia berpikir tentang aneka ragam minuman kesukaannya, favoritnya. Lalu seketika datang pula aneka ragam minuman tersaji, terhidang di tempat dia berada. Lalu tanpa berpikir panjang, dia menikmati aneka minuman itu hingga merasa puas. Dan ketika selesai makan dan minum, dan hilang rasa lapar dan dahaganya, lalu dia berpikir, tempat macam apa ini? Tempat macam apa ini? Semua yang saya pikirkan, semua yang saya prasangkakan, semua yang saya harapkan tersaji seketika setelahnya. Tempat apakah ini? Lalu dia berpikir, berasumsi bahwa jangan-jangan di bawah pohon ini terdapat banyak hantu. Lalu seketika datanglah para hantu-hantu itu mengelilinginya. Lalu berkembang lagi pikirannya setelah melihat banyak hantu dengan aneka rupa itu. Dia berpikir, kalau sudah hantu banyak mengerumuni dan mengelilinginya, maka mereka pasti akan menyiksa aku. Lalu seketika setelahnya, para hantu itu berburu menyiksa dirinya. Dengan penuh penderitaan perjuangan, dia disiksa oleh para hantu. Lalu dia berpikir lagi bahwa kalau sudah begini keadaannya, kalau saya sudah disiksa sedemikian rupa oleh para hantu, maka saya bisa mati. Lalu setelahnya dibuatlah orang ini mati. Mati karena pikirannya, prasangkanya mati. Apa hikmah dari cerita ini? Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita di dunia ini bisa seketika, kapan saja,
bolak-balik keluar masuk surga sesuai dengan pikiran, prasangka yang kita kelola sendiri, yang kita maintain, yang kita kelola dalam diri kita sendiri. Jadi kita bisa bahagia karena pikiran kita, dalam hal ini kita bisa masuk surga karena pikiran kita bisa menderita atau masuk neraka dan dengan aneka ragam siksaannya karena pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi pikiran itu menarik segalanya. Menarik segalanya, apakah itu pikiran baik, apakah itu pikiran buruk. Dan pikiran-pikiran adalah doa, prasangka-prasangka adalah doa. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membedakan permohonan hambanya mana yang baik dan yang buruk. Apa yang menjadi permohonan hambanya, apa yang diprasangkakan, apa yang diimpikan, apa yang diimaninya, itulah doanya. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada pemahaman doa yang keliru, bahwa doa itu sesuatu yang sangat lantang kita ucapkan, bahkan mungkin kita ratapi, kita tangisi, padahal sesungguhnya dalam hati yang paling dalam kita tidak mengimani doa yang kita inginkan, tapi kita menangis, meratap karena kita tidak yakin doa itu cocok, tepat untuk kita sendiri. Jadi pikiran-pikiran kita sangat dekat dengan Tuhan, dan Allah, Tuhan kita itu amat dekat dengan hambanya, sedekat dengan prasangka hambanya. Jadi mari kita masuk surga dengan pikiran-pikiran baik kita, karena itu bisa kita lakukan di dunia ini. Bahwa ada surga setelah kehidupan ini, itu kita kejar. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia, kita bisa menciptakan surga di dunia, tapi juga kita dalam waktu yang sama menciptakan neraka bagi kehidupan kita sendiri di dunia. Terima kasih. Itulah kata-kata bijak dari guru spiritual saya, Nan Jawo di sana, Sadguru.